Sudah lama banget saya nggak ngebahas servisan seputar mesin power tool. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Ya, jadi udah sekitar 1 tahun lebih ya saya nggak bikin konten tutorial seputar mesin power tool, entah itu mau gerinda, bor, mesin planer dan sejenisnya. Ya, rasanya saya kangen banget untuk membuat konten servisan mesin power tool. Nah, kebetulan sekarang lagi ada bahannya nih guys. Ya, mungkin konten yang seperti ini atau video yang seperti ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh sebagian para subscriber saya, yaitu konten seputar mesin power tool. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial lagi ya untuk mesin gerinda yang kali ini akan saya tangani. Ya, ini mesin gerinda modern tipe SIM 100B. Jadi nanti kalau ada bahan-bahan untuk servisan mesin power tool juga bakalan saya bikinkan lagi guys, tenang saja ya. Jadi kita bikin 2 tema di channel ini guys. Nah, jadi ini penyakitnya mati total, nggak bisa hidup sama sekali. Nah, seperti biasa ya, kita lakukan pengecekan dasar dulu menggunakan multi tester analog. Nah, meskipun saya servis HP tapi tetap membutuhkan tester analog ya untuk mengecek HP, dan sekarang kita gunakan untuk ngecek mesin gerinda guys. Oke, kalian perhatikan di jarum multitester setelah saya sambungkan kedua kabel multitester ke kabel mesin gerindanya, ini tidak ada pergerakan ya di jarum multitesternya. Ini menandakan mesin gerindanya mati. Baik, ini sudah saya colokkan ke listrik, saya pencet saklarnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Tuh, bisa kalian lihat guys, ini berantakan banget ya. Nah, bisa kalian lihat ini colokannya udah saya sambungkan ya, dan ini colokannya hidup guys, bukan colokan mati, terminal colokannya ya. Nah, ini mati ya, bisa kalian lihat sendiri guys. Nah, kira-kira saya masih bisa gak nih memperbaiki mesin gerinda setelah 1 tahun lamanya saya nggak megang servisan mesin gerinda guys. Ya, mudah-mudahan nggak hilang ya ilmu yang saya dapatkan. Ini seperti biasa nih, kita lakukan pengecekan dari karbon brush dulu. Tapi saya lihat ini karbon brush yang sebelahnya masih panjang banget. Kita coba buka yang satunya lagi. Ini saya menggunakan pinset ya bukanya. Sebenarnya obeng min juga ada guys, tapi ya gak apa-apa lah, pakai pinset juga bisa ya, pakai pegangan pinsetnya. Kita coba lihat karbon brush yang satunya lagi. Tapi meskipun karbon brushnya ini masih panjang, ya tidak menutup kemungkinan ya karbon brush itu yang menyebabkan mati. Ya, bisa saja karena karbon brushnya bagian bawah mekar. Terus ini karbon brush gak nyampe ke komutator armaturnya, jadi bisa mati ya. Tapi sepertinya sih ini bagian bawahnya juga tidak mekar guys. Untuk karbon brushnya sebetulnya sih ini masih bisa ya. Nah, lanjut kita lakukan pengecekan dari kabel ke rumah karbon brushnya. Caranya seperti ini guys. Kita tekan tombol on off atau saklarnya, kita kunci dulu ya seperti ini. Kemudian kita sambungkan kop multitester ini atau kabel multitester ini ya, yang hitam ataupun yang merah terserah kalian. Kita taruh di satu kabel, dan yang satunya ke rumah karbon brush, ke bagian kuningannya ya. Kita tempelkan ke bagian kuningan sininya guys, bukan ke bagian plastik yang hitamnya, bukan. Nah, kalau mati yang sebelah kita pindah ke yang sebelahnya, namun ini mati dua-duanya ya. Coba yang sebelahnya lagi, yang satunya.
di kabel powernya juga kita pindahkan ya. Nah ini untuk yang sebelah sini hidup ya, bisa kalian lihat tuh jarum multitester bergerak full. Namun untuk yang satunya sebelah sini mati guys. Nah berarti ini untuk pasangannya ya. Padahal ini saklar sudah di on kan ya, sudah dikunci guys, tapi mati sebelah. Berarti fix ini penyakit bukan dari karbon brushnya. Kalau sudah dicek seperti itu, ada yang mati sebelah, berarti bukan dari karbon brush. Kalau dicek seperti barusan dua-duanya hidup, ya kemungkinan itu bisa dari karbon brushnya guys. Nah jadi seperti itu ya untuk cara dasar pengecekan mesin Gurinda. Sebenarnya sangat gampang banget sih guys. Ya ini untuk pegangannya sudah kita buka. Kemudian di sini untuk saklarnya ya. Nah ternyata ini kabel yang satu sudah dilangsungkan ya. Berarti untuk saklarnya ini kan ada 4 baut ya. Yang satu ini berarti sudah mati guys, yang sebelah kanan. Makanya dilangsungkan dari kabel power ke gulungan stator, langsung disambung gitu ya, tanpa melewati saklar untuk yang satunya. Tapi untuk yang satunya lagi, yang kabel power warna coklat itu masih tersambung ke saklar. Berarti yang fungsi itu hanya sebelah doang ya saklarnya. Nah sekarang kita cek kabel powernya ya menggunakan multitester. Kita coba sambungkan seperti ini. Ya ini jarum multitester bergerak full ya, berarti hidup untuk kabelnya tersambung. Nah ini juga sama ya, masih nyambung kabelnya guys, artinya ini kabel masih aman. Selanjutnya kita cek switch atau saklarnya ya. Untuk cara ngecek saklarnya seperti ini guys, kita hubungkan kedua probe kabel multitester, yang satu ke atas dan yang satu ke bawah bagian saklar. Ya ternyata ini dua-duanya sudah mati guys, tidak ada yang connect ya untuk switchnya. Ini kan yang satu sebelah sini sudah dilangsungkan ya, ini kabelnya, ini seharusnya kan ke saklar nih masuknya. Nah, terus yang ini juga sekarang mati juga guys, yang bagian sini, berarti ya otomatis ini saklar sudah tidak berfungsi lagi. Jadi setrum itu tidak sampai masuk ke gulungan stator, jadi cuman nyampe switch doang, sedangkan switchnya atau saklarnya itu sudah tidak berfungsi atau sudah mati ya. Nah untuk gulungan statornya ini hidup ya, jarumnya bergerak, berarti fix ini penyakit dari saklarnya guys. Ini ada dua opsi ya, bisa kita perbaiki, bisa juga langsung kita ganti saklarnya, atau bisa juga ya kalau tanpa menggunakan saklar gitu ya, dilangsungkan aja. Cuman itu lebih bahaya sih kalau untuk kerja ya. Cuman kalau buat pengetesan sih gak masalah ya. Cuman kalau untuk kerja janganlah, mendingan diganti saja dengan yang baru saklarnya. Murah juga kok, cuman paling berapa duit sih, gak nyampe 25.000 lah. Nah untuk kali ini saya akan coba buka dulu ya, kira-kira bisa gak nih, masih bisa kita perbaiki ataukah tidak nih saklarnya. Biasanya sih ini di bagian dalam ya, plat kuningannya itu ada yang gosong guys, jadi tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah ini untuk bautnya ya, ini kita buka dari sini aja ya, cuman ini agak susah. Udahlah buat sementara saja ya ini mah, jadi ini biarkan dulu saklar, nanti belakangan lah. Intinya sekarang saya akan mencoba untuk menghidupkan dulu mesin Gurindanya guys, tanpa menggunakan switch atau saklarnya ya. Jadi untuk opsi ketiga ini yaitu bisa untuk dijadikan apabila keadaan darurat ya. Ya kalau misalkan kalian lagi kerja tiba-tiba mesinnya mati dan matinya itu dari saklar, ya bisa coba gunakan cara seperti ini. Tapi saya tidak merekomendasikan ya untuk cara yang seperti ini ya, memang bahaya juga, ngeri soalnya langsung dicolok ke listrik itu pasti mesin langsung jalan, langsung nyala guys. Jadi kalau ada mata Gurindanya ya bahaya sih, takutnya megangnya kurang kenceng
nanti takutnya mental guys kalau gak menggunakan saklar. Namun ini saya hanya untuk contoh saja ya, atau untuk apa ya, ya biar hidup dulu gitulah, intinya biar hidup dulu guys, karena saya darurat nih, saya nggak ada stok untuk switchnya ya, nanti bisa pesan dulu lah. Nah jadi untuk kabel yang warna coklat ini juga kita langsung sambungkan ke kabel yang warna biru dari gulungan stator. Sebenarnya untuk rangkaian kabel mesin gerinda itu sangat simpel banget ya dibandingkan servisan HP, tapi entah kenapa saya lebih suka ya, bukan gimana ya, bukan pilihan ya, bukan pilihan pekerjaan, tapi ya mungkin memang waktunya sajalah. Jadi intinya kita nikmati saja segala pekerjaannya. Namun saya lebih suka dengan cara pengecekan HP sih, lebih menantang gitu. Jadi ya meskipun untuk menganalisa HP itu saya belum bisa seperti yang sudah profesional banget gitu ya. Jadi saya itu kan masih pemula ya, wajar lah. Tapi entah kenapa saya lebih suka mempelajarinya gitu. Meskipun servis HP itu rumit untuk cara menganalisanya, tidak sesimpel menganalisa mesin gerinda gitu guys. Kalau mesin gerinda atau bor itu kan ya paling banyak 8 kabel lah ya. Kalau untuk mesin handphone kan itu sangat kecil banget pokoknya jalurnya. Kalau ini kan enak banget, kelihatan besar ya, untuk ngeceknya juga lebih enak gitu. Tapi ya namanya kita hobi gitu ya, yang penting segala pekerjaan itu jangan dibawa apa ya, jangan dibawa pusing lah, bawa enjoy, bawa happy. Nah ini sudah saya sambungkan ya guys, kita tutup lagi, kita pasangkan lagi tutupnya mouse-nya guys. Aduh sampai belepotan gini nih. Ini sekrupnya juga enak nih, udah biasa bongkar mesin gerinda terus bongkar HP, kecil-kecil banget guys, tapi saya menikmatinya. Ya intinya di channel ini apapun pekerjaan saya, mau seorang teknisi HP ataupun teknisi mesin power tool, intinya di channel ini saya akan bahas gitu guys, selagi ada kesempatan. Oke, ini sudah saya pasangkan ya. Selanjutnya kita cek lagi menggunakan tester tanpa ada saklarnya ya. Kita langsung hubungkan ke rumah karbon brush bagian kuningannya. Nah bisa kalian lihat jarum multitester bergerak full. Kita coba yang satunya lagi juga sama ya, berjalan. Oke, berarti aman ya. Dari kabel power ke gulungan stator itu sudah tersambung guys. Tinggal kita pasangkan karbon brushnya. Oke lanjut kita tes ya. Ini hati-hati ya untuk megangnya. Kita cek dulu menggunakan multitester. Nah ini ya, ini sudah saya tes menggunakan multitester analog dan berjalan. Kita pegang langsung kita colok. Oke, hidup ya. Ya itu dia ya hasilnya. Jadi ini mesin gerinda mati total disebabkan karena saklarnya yang mati guys.
Nah, ini tanpa saya pasangkan saklar, langsung kita sambungkan dari kabel power ke gulungan stator. Alhamdulillah mesin bisa nyala. Ya, sekian dulu ya video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.